Baik, siswa kelas 10 MIA 1 ya, kembali lagi bertemu dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10 MIA. Eh, ini karena waktunya sudah terpakai sedikit, jadi kita agak sedikit cepat. Untuk ngecek kehadiran nanti sambil belajar saja ya suaranya, siapa yang sudah aktif, siapa yang ikuti pembelajaran dengan baik, nanti kita tengok ketika dalam pembelajaran. Dan untuk mengejar waktu juga, karena materi hari ini sedikit banyak, sehingga kalau waktunya agak dikurangi kayaknya takutnya tak maksimal gitu ya. Di link yang sudah dibagikan sama wali kelas itu ada Google Jamboard juga di sana, silahkan bisa diakses ya. Tapi nanti Ustadz akan menjelaskan dulu sedikit. Ini yang belum bergabung mungkin di kolom chat saja gabungnya, ada linknya. Eh, Tadi absensi silahkan isi dulu ya, absensi di Google Classroom silahkan diisi. Jika sudah, kita beralih ke Google Jamboard yang tampak di layar ya. Sekarang Ustadz lagi share screen untuk materi kita pada pertemuan pekan ini ya. Di pekan lalu terakhir Ustadz sudah menugaskan latihan kedua fungsi komposisi. Di sini sudah 13 siswa menyerahkan, 7 belum. 7 ini gimana ceritanya? Nih salah satunya dari Nasmi Rifat nih sudah mengumpulkan, tapi belum Ustadz nilai ya. Dengan nilainya nanti kalau bagusnya semuanya dulu selesaikan baru kita baru kita rekap nilai sekalian. Di pekan lalu kita sudah mengerjakan di 2 pertemuan ya. Banyak mengerjakan soalnya itu dalam bentuk seperti yang ada di layar ini. Ada himpunan, lingkaran ya. Katakan nih A, B dan C gitu ya. Yang ini kemarin kita pelajari menghubung-hubungkan angka gitu ya. Nah, ini cara menghubungkannya seperti apa yang kita pelajari ini ya, penulisan. Oke, ini gitu ya. Jadi yang ini bentuk kemarin kita pelajari, hari ini kita masih lanjutkan ini juga, tapi lebih fokusnya pada materi yang di sini aja nanti. Jadi kita tidak ada lagi menggambar seperti ini karena ini biasanya akan membutuhkan waktu lama ya untuk menggambarkan gitu. Oke, sehingga nanti kita langsung berfokus hanya pada menggabungkan fungsi komposisi dengan cara aljabarnya saja. Jadi tidak perlu menyebutkan nama anggotanya. Kita nggak tahu nih 3 ke 5, 5 ke 15 tidak perlu gitu ya. Atau bilangan lain tidak perlu karena ini biasanya memakan waktu yang lama untuk menggambarkannya, kemudian juga eh, terbatas dalam arti ya, terbatas angkanya itu tidak variatif. Tapi ketika kita hanya berfokus kepada fungsinya saja, itu lebih variatif, banyak variasi lainnya. Bisa jadi nanti di sini x tambah 2-nya ini dalam bentuk pecahan. Jadi x tambah 2 per 3 gitu. Ini juga bisa nanti dalam bentuk kuadrat, 3x kuadrat ya. Sehingga kalau dia pakai fokusnya langsung ke aljabar yang di bawah seperti ini lebih banyak variatif dan diharapkan dari sana nanti ada kemampuan berpikir kritis ya. Dalam artian matematikanya bukan cuma tingkat dasar saja tapi lebih tingkat perhitungan yang kompleks gitu ya. Sesuai dengan harapan kurikulum bahwa siswa juga harus mampu berpikir tingkat tinggi gitu ya. Jadi yang di bawah ini banyak variasi maka itu didahulukan. Baik, jadi fokusnya bentuknya seperti ini nanti ya. Tapi variasinya itu yang akan ditampilkan di sini. Nah nih. Oke, ini perhatikan dulu saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan pemaparan materi. Ini materinya ada di sini ya, di modul yang sudah saya share di Google Classroom di bab 5 fungsi komposisi inverse di modul pertamanya. Nah, sini di modul yang kedua ini kita akan membahas bentuk komposisi tapi tidak memakai gambar lagi, tidak pakai lingkaran-lingkaran seperti yang pekan lalu ya. Tapi langsung berfokus hanya kepada penama fungsinya dan bagaimana cara menggabungkan mereka. Ya, itulah disebut dengan fungsi komposisi. Di fungsi komposisi ini ada 2 jenis. Ya. Di fungsi komposisi ini ada 2 jenis. Cara menggabungkannya. Pertama F digabung dengan G, jadi F dulu. Afwan, Sa. Oke, ya. Izin bentar. Nah, ya silakan ke belakangnya. Oke, ada 2 jenis. Pertama F bundaran G, ini simbolnya. Dibaca itu yang O ini dibaca bundaran ya. F bundaran G X. Jadi F dulu kemudian diikuti dengan G, atau sebaliknya G dulu kemudian diikuti oleh F, atau dibaca G bundaran F.
Bundaran inilah yang disebut dengan komposisi ya, atau mengandung ya, mengandung. Makanan komposisinya adalah ini kan. Makan ini mengandung ini gitu, mengandung tepung, bumbu dan sebagainya. Jadi komposisi atau lingkaran di sini dibaca bundaran. Kalau istilah dalam bahasa sehari-hari itu mengandung ya. Jadi F bundaran G ini maksudnya apa? F ini mengandung nilai G. Ya, satu. Kalau dibalikkan G bundaran F, berarti G ini mengandung F. Ya, seperti contoh yang kemarin kita pelajari, kan ada tahapan seperti 2-3 lingkaran ya. Di mana ada bahan mentah, bahan baku sama bahan jadi gitu ya. Maka untuk menghasilkan bahan jadi kita butuh bahan setengah jadi gitu. Ada prosesnya atau ada tahapnya gitu. Ini sama kasusnya. Jadi untuk mendapatkan G, kita harus tahu dulu F-nya gitu untuk yang G ini ya. Jadi G ini yang mengandung nilai F, atau dibalikkan F mengandung nilai G. Maksud mengandung ini seperti apa? Ini cara menggabungkannya. Jadi beda sama perkalian, penjumlahan atau pembagian ya. Kalau mengandung ini berarti nilainya akan mempengaruhi dengan cara substitusi atau dengan cara mengganti. Ini sebagai contoh, diketahui dua fungsi, ada fx 2x kurang 1, gx-nya x kuadrat kurang 3x tambah 5. Tentukan hasil dari komposisi A F bundaran Gx ya. Maka cara menjawabnya seperti nampak di layar sini. F bundaran Gx berarti dibuat dalam kurung seperti ini. F mengandung Gx. Ini ya. Oke. Gx-nya tadi apa? Gx ini kan di soal dia dijelaskan. Gx-nya itu sudah dikasih tahu. X kuadrat kurang 3x tambah 5. Berarti ini kan boleh kita ganti ya. Gx-nya dengan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Ya, ini hanya menggantikan saja. Oke. Kemudian di bawah, di sini jadi penjabarannya panjang. Tiba-tiba muncul angka 2 dengan angka min 1. Ya, ini dari mana munculnya? Sini sedikit dijabarkan. Ini awalnya dari sini ya, ini sebelum ke bawah sana. Jadi ini kita jabarkan. Ini jangan dicoret dulu ya, nanti agak hilang. Jangan coret dulu, ini perhatikan dulu ya. Nanti coretnya di slide kedua atau slide ketiga itu bisa untuk coret. Oke, sini Ustadz mau menjelaskan dulu, jadi ini silahkan diperhatikan ya. Di sini ada F bundaran Gx. F kirim ulang ini Ustaz. Ya. Ya, ini Link jamboardnya bisa dikirim ulang lagi Ustaz. Link ya. Oh, nah. Di kolom chat ya. Chat Google Meet ya. Nah. Silahkan dibuka ya. Ini tapi memperhatikan dulu yang nampak di Google Meet itu. Nanti kolaborasi di link di yang kedua, ketiga, keempat itu bisa kalian kerjakan. Tapi ini perhatikan dulu bagaimana cara mengisinya gitu ya. Nanti biar sesuai dengan instruksi. Pertama ini dikasih tahu bahwa fungsi fx ini 2x kurang 1, kemudian gx ini x kuadrat kurang 3x tambah 5. Diminta menggabungkan dengan komposisi f bundaran g atau f mengandung g ya. Maka dituliskan seperti ini dulu. F gx ya. Di sini ganti gx ini dengan x kuadrat kurang 3x tambah 5. Mengapa diganti? Karena kan diketahui di soal. Nih ya, gx. Tuh. Kemudian di sini tiba-tiba muncul angka 2 sama negatif 1. Dari mana munculnya? Sebenarnya ini penjabaran dulu. Jadi f ini, fx ini kan bentuknya 2. Fx ini sama dengan ya. Ini awalnya 2x kurang 1. Ini awalnya 2x kurang 1. Tapi di sini ketika kita ganti x-nya ini dengan bukan x lagi, tapi permintaan soalnya itu dia diganti dengan gx. Jadi bukan x saja tapi gx. Sesuai dengan instruksi soal sini ya. F gx, maka x yang di sini awalnya 2x kurang 1, x-nya di ruas sebelah kanan juga kita ganti dengan gx.
Awalnya tadi dia X saja, tapi sekarang kita ganti dengan GX. Ya, nah ini dikurungnya Y2. Oke, jadi kalau Fx tadi di awal itu sama dengan 2x kurang 1. Ini kalau Fx ya. Tapi ketika x-nya kita ganti dengan gx, x yang di sini juga diganti dengan gx. Ya. Mengapa kita ganti? Karena itu permintaan soal yang di atas. Oke, jadi yang atas ini tidak digunakan lagi. Jadi fx yang dasar atau yang bahan bakunya ini atau bahan setengah jadi ini kita pakai. Jadi kita pakai adalah yang gabungannya, gitu ya. F digabung dengan gx. Jadi bentuk seperti ini. F digabung dengan gx. Ya. Maka tibalah muncul di sini ke arah sini dia langsung. Nah, nih. Jadi duanya tetap, gx-nya ini kan kita ubah lagi. Gx-nya tadi apa? Nih ya. X kuadrat kurang 3x tambah 5. Jadi 2 buka kurung, masukkan nih gx-nya. X kuadrat kurang 3x tambah 5 dikurangi 1 yang satu belakang sini, ya. Kemudian ya tinggal menggunakan aljabar saja. Oke, menggunakan aljabar berarti perkalian bilangan yang di luar dengan di dalam gitu ya maksudnya. Ada di sini angka 2 dikali x, maka muncullah 2x kuadrat. 2 dikali min 3 hasilnya min 6. 2 kali 5 hasilnya 10. Min 1 karena tidak ada perkalian maka tetap di bawah. Oke. Kemudian sini kita gabungkan aljabar ya sesuai dengan jenisnya. Di sini pangkat 2 ini tidak ada kawannya berarti dia tetap. Min 6x juga demikian tidak ada kawannya tetap. 10 dengan 1 ini bisa digabungkan jadi 9. Ya. Sehingga kalau seperti ini tidak bisa diapa-apakan lagi, maka ini adalah hasil paling sederhana atau inilah jawaban dari gabungan F dengan G atau F mengandung nilai G. Gitu ya. Sampai sini paham? Yang sulitnya tuh di sininya biasanya, memasukkan di sini. Ya, cara mensubstitusikan. Tapi kalau ini paham, mudah, ini nanti di langkah berikutnya tidak ada kesulitan. Mau kayak manapun bentuknya, itu insya Allah bisa dipahami. Oke. Jika ada pertanyaan tanyakan ya. Ini lanjut yang B dulu. BG bundaran Fx. Ya, ini kalau dituliskan dalam bentuk rumus berarti G mengandung nilai Fx. Ini satu ya. G mengandung nilai Fx. Oke. Jadi Fx tadi kan 2x kurang 1 tuh di soal di atas ya. Ini G dalam kurung 2x kurang 1. Ini penjabarannya sama kayak tadi. G yang mengandung Fx. Ya, G yang mengandung Fx. Sebelumnya kita jabarkan mungkin di Gx tadi. Gx tadi apa di penjabaran? Gx tadi kalau di soal dia x kuadrat. Yang sini ya, Gx kurang 3x tambah 5. Ini Gx nih diketahui di soal ya. Sekarang ketika x-nya ini kita ganti dengan Fx, maka yang x di sini ada dua buah ya, yang 3x dengan x kuadrat. Siapa ini? X kuadrat dengan 3x ini kita ganti x-nya. X-nya ini kita ganti dengan Fx. Fx. Nah, tuh. Fx-nya juga kita kuadratkan. Jadi bukan x saja tapi Fx. 3x. X-nya juga kita ganti dengan Fx. Tambah 5. Lanjut ya. Jadi ini penjabarannya mengapa tiba-tiba muncul di bawahnya ada x kuadrat dan sebagainya itu. Ya dijabarkan dari sini ya munculnya. Oke. Sekarang kalau fx-nya kita ganti dengan 2x kurang 1 sesuai dengan perintah soalnya, berarti kan ini 2x kurang 1 kuadrat. Nah, ini dia nih. Ya, dikurang 3 fx. 3 fx-nya 2x kurang 1 lagi. Tambah 5. Ini dia. Ya. Ini ya, sudah disubstitusi atau sudah digantikan fx-nya dengan yang diketahui di soal di atas kan. Oke. Kemudian tiba-tiba di sini muncul lagi. Jadi tiba-tiba muncul 4x kuadrat kurang 4x tambah 5 itu ya. Ini yang lain jangan coret-coret dulu ya. Agak nge-lag dia. Diperhatikan saja. Nah. Oke, sampai sini tadi Ustaz jelasin. Nih. Tiba-tiba muncul ini 4x kuadrat, dari mana munculnya gitu ya. Nah, ini penjabarannya dari 2x kurang 1 kuadrat. Jadi ini kalau dia diselesaikan ini ya,
menghasilkan sampai merah ini. Sedangkan kalau yang biru sini, nih, ini dia, ya, penjabarannya 5-nya tidak ada diapa-apain ya, 5-nya tetap saja. Oke, 2x kurang 1 kuadrat tiba-tiba muncul 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ini silahkan dijabarkan dengan cara tuliskan 2 kali ya, 2x kurang 1 pangkat 2. Ini pangkat 2 nya itu ya tuliskannya sekali lagi gitu ya, 2x kurang 1. Ini silahkan ditutup. Nah, jadi 2x kurang 1 kali 2x kurang 1 seperti itu. Ini kalau dikali-kalikan hasilnya itu adalah 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 ya. Kemudian di sini ya tinggal aljabar saja lagi penyelesaiannya. Nah, digabungkan yang sejenis, 4x tidak ada kawannya nih, ini tetap, ini dia. Kemudian min 4x ini kawannya min 6x, nah, tiba-tiba muncul min 10x gitu ya. 1 dengan 5, 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya adalah 9. Maka yang di bawahnya adalah hasil paling sederhana dari penyelesaian gabungan fungsi komposisi dari F dan G dan F, teman-teman. G bundaran F. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini coret banyak betul, hapus. Oke, jangan coret-coret gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mencoba berkolaborasi pada slide berikutnya. Paham? Hapus ini. Oke, bisa ya? Nah, nanti sambil jalan coba, kalau belum paham kita coba ke slide keduanya. Sini ada soal yang Ustaz buat susun, ada 3 buah pertanyaan. Diketahui fx, x tambah 5 dan gx nya itu 3x kuadrat. Sekarang ditanyakan sama tadi perintahnya itu, cari f bundaran g 1 dan g bundaran f. Yang terakhir g bundaran f tapi x nya kita ganti dengan angka 3 ya. Di slide kedua ya, silakan diperhatikan. Oke, ini Ustadz boleh ngerjakan dulu. Pertama, f bundaran g x ya, ini f, zoom. F bundaran GX. Ini kalau dia tuliskan dalam bentuk seperti tadi rumus di slide pertama tadi, ya. Ini rumusnya adalah F yang dalam kurungnya itu adalah GX, gitu ya. Ini awalnya nih. Tadi di slide 1 dia pakai kurung siku-siku. Kita pakai kurung biasa sama aja maknanya, gitu ya. Jadi ini maksudnya F-nya itu mengandung nilai G, ya. Sekarang kita jabarkan dulu F-nya. F-nya itu kan X tambah 5. X tambah 5 ya, ini yang F nya. Oke, tapi Fx nya di sini, X nya itu bukan X saja tapi diganti dengan GX. Nah nih, awalnya dia memang X tambah 5, tapi sekarang karena dia mengandung nilai G, berarti yang X tadi kita ganti dengan GX, kita ganti dengan bilangan yang dalam kurung sini ya. Kalau GX nya diganti dengan sesuai dengan permintaan soal, GX itu kan 3x kuadrat. Nah nih, ganti GX dengan 3x pangkat 2. Kemudian tambahin dengan 5. Nah, kalau udah seperti ini kan tidak bisa diapa-apakan lagi. Maka inilah jawaban akhirnya. Jadi sudah selesai. Nah, sudah selesai. Jadi cukup sederhana ya untuk materi yang soalnya seperti ini. Ya. Jangan diganti dulu biar dicuti. Oke. Berikutnya kita coba menggabungkan G bundaran F X ya. Sama seperti tadi soalnya, kalau dia ada G bundaran Fx, ini penjabarannya itu berarti G yang di dalamnya terkandung nilai F ya. Maka tugas kita pertama kita jabarkan dulu G ini apa. G ini kan 3x kuadrat ya, tapi X nya ini kita ganti dengan Fx. Nah, jadi bukan X saja tapi Fx ya.
Perhatikan perbedaannya antara yang tengah dengan yang kiri. Kalau yang kiri ini diganti dengan GX ya, yang X-nya tadi. Kalau yang tengah ini diganti dengan FX, karena ini yang dalam kurung sini, dalam kurung permintaan soal atau nilai kandungannya. Oke. Kemudian di sini 3, fx-nya apa? Kan dikasih tahu nih, fx itu x tambah 5. X tambah 5. Ya, ini fx nih. Kemudian dikasih pangkat 2 di luarnya. Maka penyelesaian tentu tidak sederhana kita mengerjakan, menguadratkan gitu ya. 3-nya di luar dulu. Ini karena ada pangkat. Karena ada pangkat, berarti x tambah 5-nya kita kuadratkan dulu. Maka ini muncul x kuadrat dulu pertama. Nah, x kuadrat ya. Kemudian untuk bilangan di tengahnya, ini kalikan semuanya. X kali 5 kali 2, jadi 10x. Kalikan aja semua angkanya ya. Kemudian 5-nya kita kuadratkan, sehingga muncul 25. Oke, ini ketika dikalikan dengan angka 3 di luar, maka jawabannya adalah 3x kuadrat. 10x juga dikali 3 jadi 30x. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Sampai sini dia tidak ada bisa digabungkan lagi, maka ini adalah jawaban akhirnya. Dan ini sudah selesai karena nggak bisa diapa-apakan. Sudah paling sederhana. Oke. Kemudian yang terakhir untuk sebagai contoh, ini yang bentuknya adalah nilai G bundaran F3 ya. Ini kita jabarkan dari hasil yang sudah kita dapatkan pada yang di tengah-tengah sini, G bundaran fx. Ini kan nilainya nih, 3x kuadrat tambah 30x tambah 75. Oke, untuk menyelesaikannya kita ganti di sini, bukan diganti ya, tapi kita ubah dulu x-nya itu dengan angka 3 dalam permintaan soalnya ya. G bundaran F, ganti x dengan angka 3. Nah, seperti ini. Oke. Maka x yang di dalam di ruas sebelah kanan juga kita ganti dengan angka 3 sesuai dengan permintaan soalnya. 30 angka 3 tambah 75 ya. 75. Oke. Sampai sini ini tinggal mengalihkan aljabar. 3 kali 3 kuadrat ini 9 tambah 30 kali 3 nya 90 tambah 75. Dan ini kan materi SD aja lagi ya, menjumlah kan. 3 kali 9 ini 27 tambah 90 tambah 75 ini 165 ya. Ini tinggal dijumlahkan, 27 tambah 165, belakangnya 2, tengahnya 9, ujungnya 1. Maka dari sini tidak bisa diapa-apakan lagi, dan ini jawaban akhir. Oke. Jadi jawaban akhir itu dia adalah 192 ya. Jadi ini perhatikan kalau dia masih dalam bentuk x sini ya, maka hasilnya dalam bentuk fungsi. Tapi kalau dalam bentuk angka, ini x-nya diganti dalam satu angka, maka jawabannya dalam bentuk angka juga atau satu nilai ya. Maka biasanya kalau dia yang bentuk ketiga sini di ruas sebelah kanannya ini adalah untuk mencari nilai satu fungsi komposisi. Kalau digambarkan di lingkaran apa namanya, diagram lingkaran gitu ya, maka angka 3 itu kalau dihubungkan langsung dia muncul ke 192. Nah gitu, ini dalam bentuk diagram yang kemarin, tapi kan kita ada ke situ lagi materi. Itu contohnya ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak nih penjelasan Afwan Ustaz, yang G bundaran F itu 10-nya dapat dari mana Ustaz? yang 10 ini ya. Ya, Ustaz. Iya, ini kan awalnya x tambah 5 kuadrat nih. Ya. Untuk yang x kuadrat dapatnya x kali x dipangkatkan 2 gitu ya. Ini dia. Kemudian untuk bilangan tengah-tengahnya ini kita kalikan aja semua angka di sini. Nih. Kan ada x, ada 5, ada angka 2 tuh. Ya. Kalikan dia x kali 5 kali 2. Maka muncul 10x. Gitu ya. X kali 5 kan 5x. 5x dikali 2 10x. Nah, kalau untuk yang 25 ini 5-nya dikuadratkan.
Ini kalau mau dijabarkan lebih rincinya gitu ya, Ustaz coret di ini aja. X tambah 5, ini kalau dia dikuadratkan. Oke, X tambah 5 kalau dia dikuadratkan, ya. Ini kan penulisannya X tambah 5, 2 kali gitu ya. Ini cara lama sih, tapi memang dari sini asal usulnya gitu. Jadi terus 2 kali, baru kita kalikan dengan cara sebar. X dikali X dulu. Hasilnya X kuadrat. Kemudian nanti yang X dikali dengan 5, hasilnya 5X. Ya. Ini kan baru X yang nyebar nih. Sekarang bagaimana kalau dia yang 5-nya lagi nyebar? 5 kali X. Hasilnya adalah 5X. Kemudian satu lagi yang ini 5 kali 5. Ini 25. Nah, ini kalau digabungkan kan seperti ini. X kuadrat 5X tambah 5X kan sama nih. Jadi 10X. Tambah 25-nya itu tetap. Jadi kan langsung hasilnya sini ya. Kalau tadi yang kita lihat di ini langsung ke jalannya langsung nih. Langsung tiba-tiba muncul hasil akhirnya gitu. Tanpa ada proses yang lama seperti yang di atas. Tapi datangnya dari mana ya tinggal dikali-kali saja. X-nya pangkatkan 2. X kuadrat. Kalikan semuanya. Muncul 10X. Habis itu 5-nya yang dikuadratkan. Hasilnya 25. Ini akan banyak menggunakan seperti ini jadi tolong dikuasai ya. Akan banyak dia menggunakan pangkat-pangkat seperti ini. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, Catat. ya silakan dicatat, boleh screenshot juga boleh. Jika tidak ada yang bertanya ini berarti rasa sudah paham. Kalau bagi yang sudah paham ya bisa nih coba dikerjakan, ada beberapa soal di sini sebagai kuis ya. Banyak kali coretan. Terus di sini ada soal di slide ke berapa nih? 3 dan 4. Ya. Ada di slide ketiga dan keempat di sini. Tuh, warna biru sama warna hitam di sini ya. Itu boleh dikerjakan. Bagi yang ngerjakan ini nanti nilainya langsung sebagai nilai latihan ya. Berarti dibebaskan tugas. Tapi satu orang aja. Per soalnya satu orang gitu. Ini silakan catat dulu nih kalau yang menunggu menyalin. Oke, kalau yang sudah paham ya silakan boleh ngerjakan di sini. Di kelas sebelah nih ada tadi yang sudah ngerjakan. Di kelas ini coba paham nggak cara menggabungkannya ini. Ini juga di kuis kedua. Jika paham itu seharusnya bisa dikerjakan. Untuk latihan sendiri nanti ada di slide kelima ini latihannya, tapi tugasnya perlu dikerjakan di luar jam ini ya penjelasan materi. Baik, ini ada nggak kira-kira yang kuis 1 dan kuis kedua? Ini yang mengerjakan diberikan nilai langsung. Nilai latihannya jadi penuh ya. Nilai keterampilannya juga. Penuhnya untuk di pertemuan hari ini. Jadi apa yang mereka latihan nanti? Ya. Si kurang paham ya. Oke, yang mana kurang pahamnya itu? Raditya ya. Tadi izin juga, jadi kurang paham juga. Oke ya, Raditya coba saya jelasin ya dari awalnya lagi. Oke. Tadi di sini Ustadz awalnya menjelaskan tentang materi ini ya, fungsi komposisi. Ya, ini materi sambungan dari pekan kemarin gitu. Tapi di sini kita lebih banyak variasinya dalam bentuk fungsi langsung. Jadi soalnya itu dalam bentuk gini aja lagi. Diberitahu nama fungsi, suruh gabungkan gitu ya. Kalau kemarin kan ada kayak lingkaran-lingkaran terus kita hubung-hubungkan gitu ya. Kalau seperti itu bisa sebenarnya, tapi variasinya terlalu sedikit dan kemampuan berpikir tingkat tingginya nggak dapat biasanya gitu.
Maka kalau tuntutan kurikulumnya sendiri, Ananda tuh ya diminta sampai bisa harus menyelesaikan seperti ini. Bilangannya itu lebih kompleks ya, lebih banyak lagi variasinya. Termasuk kalau bisa dia pakai pangkat 2, digabung dengan pengurangan, dikalikan dengan satu bilangan itu. Sehingga muncullah materi yang di sini disebut dengan fungsi komposisi F bundaran G dan G bundaran F. Ya, ini ada dua jenis. Ya kan kita bisa membalikkannya dua jenis. A ke B atau B ke A gitulah sepertinya. F bundaran G atau G bundaran F. Oke. Jadi lingkaran ini dibaca bundaran ya atau komposisi. F bundaran G. Ini cara mengerjakannya ya kita menggabung-gabungkan nilai. Sekarang bagaimana cara menggabungkan nilai F dengan nilai G ini? Gabungkan itu dalam bentuk komposisi ya, bukan dalam penjumlahan atau perkalian. Kalau penjumlahan aljabar dia materinya. Termasuk perkalian ya. Tapi di sini kita menggabungkannya dengan cara mengganti ya, mengganti. Kalau F bundaran G ini penjabaran seperti ini, FGX. Ya. FGX seperti ini ya. Ini cara mengalikannya ya. Cara menggabungkannya. Awalnya kan F-nya ini 2x kurang 1 nih. Ya. Sekarang X-nya di sini, X yang ada di sini, ini kita ganti dengan GX semuanya ini. Ya. Kita ganti dengan GX. GX itu apa? X kuadrat kurang 3x tambah 5. Mengapa kita ganti? Karena dia mengandung nilai. Jadi F ini nilainya tergantung dari G. Yang awalnya nilainya kandungannya hanya X, X ini kita ganti dengan satu kelompok ini. Jadi X kuadrat kurang 3x tambah 5. Nah, maka nilai dia nih 2 kali nilai GX ya, kurang 1. Ini sebenarnya awalnya 2x kurang 1 aja nih. 2x kurang 1. Ya, awalnya seperti ini dia. Tapi X-nya di sini kita ganti dengan GX. GX-nya apa? Inilah dia GX. Dia 2GX kurang 1. 2GX itu dijabarkan GX-nya adalah X kuadrat kurang 3X tambah 5. Kalau udah sampai ke bawah sini, ini tinggal aljabar saja. Karena kan sudah angka dengan angka gitu ya. Kalau sini kan 2Fx itu masih dalam bentuk angka dikali dengan fungsi. Tapi sini angka dengan angka, ya bisa dikalikan ya silahkan dikalikan. 2 ini bisa dikalikan dengan X kuadrat, maka dia muncul seperti yang di bawah. Ya sampai ke bawah ini semua aljabar saja ya. Itu bisa dipahami sih sebenarnya. Oke, Kali 2 Zat. Iya, semua angka yang dalam kurung itu dikali 2. Ya. Oh. Oke. Kalau dibalikkan keadaannya, G dalam kurung Fx, ya, G bundaran Fx, ini penjabarannya, G dalam kurung Fx, berarti G-nya ini dipengaruhi oleh F. Ya. G bundaran F berarti G-nya terpengaruh oleh F. Artinya apa? Setiap huruf X yang ada di sini kita ganti dengan Fx. Sehingga yang awalnya X kuadrat, ini kita ganti dengan ini, 2X kurang 1 kuadrat. Kurang ada kuadrat. 3. Nah, ini memang karena permintaan soalnya ya. Jadi tidak hanya pangkat 1, bisa kalau bisa pangkat 2, pangkat 3 pun bisa. Oh, dari X Memang kuadrat soalnya itu. ya. Iya, memang soalnya X kuadrat. Awalnya X kuadrat, tapi X-nya sini kan kita ganti dengan Fx ini. Gitu ya. Nah, kalau dituliskan seperti ini nih. Nah, nih. 2X kurang 1 kuadrat. Ini awalnya X aja sebenarnya gitu. Tapi karena permintaan soalnya itu dia mintanya Fx, berarti diganti dengan Fx. Fx-nya apa? 2X kurang 1 tadi. Karena dia fungsi dasarnya itu ada kuadrat, ya dia dapat kuadrat juga. Ini dia yang kuadrat. Kemudian dikurang 3X. 3X tadi ya, 3X. X-nya diganti dengan 2X kurang 1 lagi. Kalau 5-nya kan ada angkanya ya, cuma tambah 5 biasa aja ya sini. Tambah 5. Otomatis 5 di sini dia tidak ada pengaruh atau tidak terpengaruh oleh nilai F. Sehingga tetap ya. Sampai di bawahnya tinggal mengalihkan sesuai aljabar. Ini bagaimana tiba-tiba muncul 2X kurang 1 kuadrat tiba-tiba muncul jadi seperti ini. Ya. Ini tadi saya jabarkan sama kawan kita tadi. 2X ini kalau dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat. Kemudian kita kalikan semua bilangan yang sini. 2X dikali min 1 dikali 2. 2X dikali min 1 kan min 2X. Dikali 2 min 4X. Nah, muncul yang tengah-tengah sini. Min 1 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1.
Ya, jadi ini kalau dikuadratkan munculnya yang seperti 3 angka yang di bawah sini. Sedangkan untuk yang min 3 2x kurang 1, ini dia nih, min 6x tambah 3. Karena dikalikan ya, min 3 kali 2x min 6x, min 3 kali min 1 positif 3. Kemudian ditambah 5 dan sebagainya itu ya tinggal aljabar biasa. Oke. Yang sejenis bisa Pangkat digabung. 2 tadi dari mana kata? Pangkat 2, pangkat 2. Yang Pangkat 2 2x ini plus 1 awalnya pangkat dia 2. kan x kuadrat nih. Oh, benar. Oke. X-nya ini kita ganti dengan fx gitu ya. Oh, suka nih. Fx-nya itu apa ini 2x kurang 1. Dia agak berputar-putar memang materinya, tapi emang di sana kemampuan berpikirnya itu diuji gitu. Bisa kita fokus ya dalam mengganti itu tanpa mengubah dengan sesuai dengan ini kaidahnya. Oke, ini coba di quiz 1 udah ada yang bisa ngerjakan? Kalau tak ada kita coba sama-sama ini. Coba nih sama-sama ya. Warna putih sini. Ini F bundaran GX. Ya, sesuai dengan perintah soalnya ini F bundaran GX. Oke. Maka bagaimana cara menggabungkannya nih, saya tuliskan sini. Pertama tulis F lingkaran GX. Ini sesuai permintaannya ya. Ini dalam bentuk rumusnya tuh F yang di dalamnya mengandung nilai G. Ini hanyalah notasi untuk penguat ya, penguat pernyataan. Dibaca F mengandung nilai G. Sekarang karena G-nya di dalam, F-nya di luar, kita tulis dulu F. F itu apa? 2x pangkat 2 kurang 5x. Ini awalnya F nih ya, ini F ini. F sebelum dipengaruhi oleh G. Tapi karena tadi dia dibilangnya ini ada terpengaruh, berarti X-nya ini, ya X yang ada di sini ini kita hapus. X yang di sini kita hapus. Kita ganti dengan GX. Awalnya dia X, tapi kita ganti dengan GX. Paham? Ini mengganti ya. Kemudian apa yang terjadi ketika dia digantikan? Ya. Tentu nilai GX ini kan berubah nih. GX itu apa? Kalau di soal dia 4x kurang 3. Berarti ganti dengan X ini GX dengan 4x kurang 3. Ini ya. Ini GX nih. Karena ada pakai pangkat 2 di luar, maka kasih dia pangkat. Dikurang 5GX. 5 GX-nya apa lagi ya? Dibalikkan lagi dari GX itu 4x kurang 3. Dirubah juga. Oke. Sampai sini. Ini kalau ada nih perkalian ya, 2 dikali 4x kurang 3 kuadrat. Kalau ada perkalian dengan pangkat, dahulukan pangkat dulu, selesaikan pangkatnya ya. Jadi 2-nya ini dibiarkan dulu lah, atau tidak dioperasikan. Bagaimana cara memangkatkan 4x kurang 3 dikuadratkan? Ini cara jawabnya. Ini 4x-nya kita kuadratkan dulu. 4x kali 4x itu 16x pangkat 2. Oke, ini baru 4x ya. Kemudian yang untuk bilangan di tengahnya, jadi ada 3 angka nanti. Yang di tengahnya itu kita kalikan semua angka yang di sini. 4x dikali min 3 dikali 2. 4x dikali min 3 min 12x. Dikali 2 hasilnya min 24 X. Ya. Satu lagi yang min 3-nya dapat kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9 tambah 9. Ini positif ya, karena min 3 kali min 3. Oke. Jadi penjabaran yang ini 4x kurang 3 kuadrat, ini dia. Jadi 3 angka ini, 3 anggota. Oke, dilanjutkan ini min 5 kali 4x min 20 x. Ya. Min 5 kali min 3 hasilnya positif 5. Oke, sampai sini udah ya. Kemudian di sini ada yang mau dioperasikan lagi, ada. Ya ini perkalian ini. 2 dikali 16x kuadrat. Ini hasilnya 32 x pangkat 2. 2 dikali ini sebar ya 2-nya. Jadi 2-nya bukan cuma dikalikan ke depan aja, tapi ke tengah, ke belakang juga dapat. Ini jadi 48x. 2 kali 9 itu 18. Oke. Ini sudah tidak ada tanda kurungnya lagi ya, karena sudah masuk nilai angka 2 yang di luar itu. Sudah bergabung dia ke dalam. 20x tambah 15-nya tetap. Oke, lanjut ke bawah. Ini ketika menggabungkan yang sejenis ya. Yang sejenis itu ini 48x dengan min 20x.
18 sama 15 itu yang berkawan ya. Kalau 32 nggak ada kawannya berarti dia tetap tidak ada pasangan untuk operasi jumlahnya ya. Tapi 48 sama min 20 sama-sama min berarti jadi bertambah dia min 68x. 18 dengan 15 kalau digabungkan menjadi 33. Maka ini adalah jawaban akhirnya. Maka ini kita tengok opsi jawabannya ya. 32x kuadrat kurang 68x tambah 33. Jawabannya adalah di sini A ya. Nah, ini jawabannya. Tuh. Jawaban akhir dari soal tersebut. Ini dia caranya gitu. Oke. Dibilang panjang memang panjang ya, materinya termasuk materi yang cukup rumit ya, karena memang ini udah masuk pertengahan sampai akhir materi ya, babnya itu. Ini termasuk materi yang puncaknya gitu atau utamanya ya, bisa menyesuaikan lagi lah gitu. Kalau belum paham ya silahkan ditanyakan, diulang-ulangi nanti penjelasannya. Ini kan karena direkam gitu. Baik. Oke, kalau bisa nih ada yang jawab, ada waktu 5 menit untuk mengerjakan soal kuis kedua ini. Ini caranya hampir mirip ya, tapi ini memang agak lebih ribet versi yang kedua. Karena di pangkat 2-nya ada 2 kali. Tapi sama aja kaidahnya tetap. Kalau ada boleh ngerjakan, boleh mencoba. Ada enggak? Radit lah. Coba tulis di sini boleh ya, tulis pakai jambon. Ustaz, yang tadi tuh kok nggak min 9 kan? Yang mana tuh? Ini? Yang itu lah. Ya. Tambah 9 ya. Karena dia min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat kan berarti min 3 kali min 3. Oh iya. Min kali min itu ya, jadi positif. Kena. Awan. Oke, yang bisa jawab silakan. Kalau ada yang booking dulu saya lebih tahu nanti siapa yang ngisi. Ini siapa yang ngisi nih? Di bundaran F. Radit kan? Oke, lanjut silakan. Di bundaran FX. Ini yang lain bisa nengok juga ya. Ini contohnya di slide keempat ada itu. Oke, G yang di dalamnya ada F. Oke. Betul lah. Betul, sampai sini betul. Terus G itu G-nya dijabarkan x kuadrat kurang 3x. terus dihapus X-nya. Ya benar, x-nya diganti dengan fx. Oh ya. Jangan dicoret. Itu ada kuadrat juga kan? Iya, nggak apa. Ya tulis dulu x kuadrat kurang 3x tadi. Iya, makanya tadi saya sampaikan ini ribetnya karena di dalam kuadrat ada kuadrat gitu. Tapi sama aja sih, Bang. X, oke ini betul. Dikurang 3. Buka kurung, ya betul. X kuadrat kurang 4. Oke. Benar, sini udah benar di tahap kedua. Nah, ini kuadratkan yang pertama dulu ya, yang x kuadrat kurang 4. Itu kalau dikuadratkan x kuadrat dengan x kuadrat dikuadratkan dulu. X pangkat 4. X pangkat ya. 4. Itu dulu, x pangkat 4. Habis itu ini dikalikan semuanya, x kuadrat dikali min 4 dikali 2. Itu 4 negatif 4. Salah kalau itu. X kuadrat kali min 4 dulu berapa? Negatif 4x kuadrat. Oke, dikali 2. Negatif 4x kuadrat tadi dikali 2. Negatif 8x kuadrat. Itu tulis negatif 8x kuadrat. Negatif 8. Enggak dipangkat lagi, Dad? Enggak, nanti. Yang di belakang dia ada 3 angka ya. Ini 1, ini yang keduanya nih 8x kuadrat.
Nah, baru dikurangi, Oh jadi dikurangi. X kuadrat itu nggak jadi Nah, X pangkat 4. X pangkat, enggak, yang X pangkat 4 yang pertama aja, yang ini, yang di awal tadi. Oh ya dikali. Ya, baru yang min 4-nya dikuadratkan lagi, min 4 kuadrat. Terus min 3. Oh iya belum. Ini. Min 4 kuadrat itu jadi positif ya. Jadi Oh iya. positif, karena negatif kayak negatif. Ini kalau kurang itu slide-nya bisa ditambah. Terus min 3. Nah, ini kalikan ya, min 3 kali X kuadrat, min 3 X kuadrat. Min 3 X kuadrat. Oh ya. Min 3 X kuadrat, sih. Min 3 kali min 4. Positif 12. Tulis positif 12 plus 12. Oke, udah sampai sini udah hampir benar, tinggal menyederhanakan ya. Yang bisa digabungkan. X pangkat 4 ada kawannya enggak? Nggak ada kayaknya. Oh ya, enggak ada berarti tetap ya, tidak berubah. Berarti tetap X pangkat 4, tulis dulu. Min 8X ini ada kawannya nih dengan min 3X kuadrat nih, sama sejenis satu pangkat ya, satu derajat. 8 min 3. Jadi digabungkan. Min 11X pangkat 2, benar. 16 dengan 12. 28. Oke, sip. Maka di sini opsinya itu adalah B. Jawabannya. B. Yang benar itu B, sesuai dengan yang dicari. Oke. Ini tepat yang dikerjakan oleh Raditya ya. Raditya. Iya. Oke, terima kasih Radit. Ada kawannya mungkin yang mau bertanya, silahkan. Boleh selagi Radit masih di sini bisa menjawab mungkin. Kalau bagi yang belum paham ya, tapi kalau udah paham ya, mungkin kata keterbatasan tidak bisa nuliskan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Ini nilainya 100. Saya masukkan nanti ya. Boleh tuliskan nama apa sih itu nanti apa Radit? Tulis nama antum ya pakai. Karena nanti Ustaz akan mengumpulkannya dalam bentuk ini. Ya, oke, sebelumnya 1. Oke. Baik, ini 2 kuis sudah selesai ya, bisa dijawab. Cara menjawab seperti itu. Nah, maka nanti yang belum dapat nilai, untuk latihan dapat nilai ya. Jadi latihan tidak ada perlu mengerjakan lagi karena nilai sudah diambil, dapat 100. Bagi yang lain yang belum mengerjakan, belum dapat penilaian hari ini ya, mau tak mau mengerjakan latihan ya untuk pertemuan ketiga hari ini. Di sini ada satu soal karena materinya sulit, jadi satu soal saja sudah cukup ya. Menggabungkan fungsi komposisi F bundaran G, tapi bukan GX lagi, tapi diganti nilainya dengan angka 1. Jadi ini seperti contoh di slide kedua tadi ya, yang seperti G bundaran F3 sini. Maka cara mencarinya tentu harus dicari dulu komposisinya, baru diganti nanti akhirnya dengan angka 1 ya, sesuai dengan permintaan soal. Ini tugasnya ada di Classroom, nih saya tugaskan sekarang. Sesuai dengan ini apa namanya, perjanjian kelasnya. Dikumpulkan hari Ahad ya paling lambat jam 12 malam. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan sama tugas sama untuk materi hari ini ya terutama. Bisa dipahami? Ya, paham ya, berarti Bisa. Oke, tugasnya ada di sana, silahkan boleh dikerjakan sampai hari Ahad jam 12 malam tentunya. Saya berharap mengerjakannya tepat waktu ya, sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sudah memahami tugasnya, silahkan dikerjakan gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum menutup pelajaran, kita baca dulu doa kafaratul majelis.
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.